Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahmani, NPM 197510008. Di sini saya dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran perusahaan atau segmentasi, targeting, dan positioning atau STP pada produk berskala multinasional, skala regional, dan skala lokal. Dari dosen pengampu Bapak Insinyur Khalid Fatih MP. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah itu barang atau jasa, menggunakan pola, rencana, dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Pada dasarnya, STP marketing atau segmentasi targeting position adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. STP memiliki kelebihan. Yang pertama, mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar. Yang ketiga, mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik serupa dari perilaku pelanggan dan kemudian menentukan segmen-segmen mana yang mau kita layani. Pembagian segmentasi pasar secara umum yaitu yang pertama geografis, seperti wilayah, pemukiman, perkotaan, dan sebagainya. Yang kedua demografis, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang ketiga psikografis, yaitu sikap, motivasi, persepsi, dan sebagainya. Kebiasaan, yaitu membeli, mengkonsumsi, dan sebagainya. Pembagian segmentasi untuk pasar industrial yaitu 1. Geografis, yaitu terdiri dari wilayah, sentra, industri, dan perdagangan. 2. Demografis, yaitu jenis industri, kapasitas atau luas produksi. Yang ketiga variabel operasional atau tingkat teknologi, pola konsumen, kapabilitas, dan kebutuhan pelanggan. Keempat, pendekatan pembelian, tingkat wewenang bagi pembeli, struktur wewenang, kebijakan pembelian, dan kriteria pembelian. 5. Faktor situasional, tingkat kepentingan, penggunaan, dan tingkat pemasaran. Keenam, karakteristik personal atau kesamaan pembeli, penjual, sikap terhadap risiko, dan tingkat loyalitas terhadap pemasukan. Segmentasi mempunyai syarat. Yang pertama terukur, yang kedua banyak, yang ketiga dapat diakses, yang keempat dapat dibedakan, yang kelima dapat dilayani. Targeting adalah proses melakukan evaluasi dari daya tarik setiap segmen pasar dan kemudian memilih 1 atau 2 segmen untuk dimasuki. 3 kriterianya. Yang pertama, memastikan bahwa segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, segmen pasar yang dibidik itu harus didasarkan pada situasi persaingannya. Pola membidik target pasar. Yang pertama, single segment. Yang kedua, selective specialization. Yang ketiga, product specialization. Yang keempat, market specialization. Yang kelima, full market coverage. Ada 3 syarat umum dalam menyeleksi pasar sasaran, yaitu 1. Mass market strategy atau strategi penetapan sasaran yang sama. 2.
niche market strategy atau strategi penetapan ceruk pasar. Ketiga, concentrate marketing atau growth marketing strategi atau strategi penerapan sasaran yang terkonsentrasi. Positioning adalah perancangan penawaran dan citra perusahaan ke dalam benak konsumen. Positioning adalah suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan atau different, keuntungan atau advantage, manfaat atau benefit yang menentukan positioning. Yang pertama adalah kajian terhadap konsumen. Yang kedua didasarkan atas kajian pada kapabilitas perusahaan atau company. Yang ketiga didasarkan atas kajian pada persaingan atau pesaingan atau kompetitor. Yang keempat didasarkan atas kajian terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis atau change. Produk skala multinasional adalah Oreo. Oreo adalah nama dagang dari sejenis biskuit yang diproduksi oleh Nabisco, dibuat pertama kali pada 1912. Terdiri dari 2 biskuit coklat dengan krim putih di tengahnya. Salah satu cara populer untuk memakan Oreo adalah dengan mencelupkannya ke dalam susu. Selain itu, Oreo juga digunakan untuk bahan baku untuk dimakan lainnya, misalnya milkshake dan es krim. Segmentasi, target, dan positioning. Segmentasi produk Oreo melakukan strategi diferensiasi kemasan sebagai metode penerapan market segmentation. Oreo mengeluarkan produk dengan kemasan yang berlabel dengan Rp1.000 sehingga distribusi produk Oreo dapat menembus warung-warung kecil tidak hanya di toko atau swalayan. Dengan demikian, produk Oreo dapat disalurkan ke berbagai segmentasi pasar, baik bagi pasar kalangan menengah maupun menengah ke bawah. Targeting, dalam hal ini produk Oreo memilih target pasar konsumen dengan latar belakang keluarga yang bahagia. Hal ini dilakukan agar setiap orang dari berbagai tingkat ekonomi dapat menikmati produk yang enak serta berkualitas. Dengan target pasar yang demikian, diharapkan produk Oreo dapat menjadi pilihan dari semua orang yang ingin menikmati produk biskuit yang berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Positioning. PT Kraft Indonesia sebagai pemilik brand market Oreo melakukan strategi positioning sebagai berikut. Yang pertama, Oreo mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa produk yang dibuatnya berdasarkan standar mutu yang sangat ketat, diolah dengan bahan pilihan sehingga Oreo merupakan produk biskuit yang berkualitas, higienis, dan menyehatkan. Oreo senantiasa menjaga agar komunikasi pemasaran tetap konsisten dan cara mempertontonkan tingkat secara berskala di media massa. Yang ketiga, Oreo terus menjaga kepribadian produknya sebagai produk biskuit yang menyehatkan dan menyenangkan. Produk skala regional. PT Sido muncul bermula dari sebuah industri rumah tangga pada tahun 1940 dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta dan dibantu oleh 3 orang karyawan. Banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu yang lebih praktis mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk yang praktis atau serbuk. Seiring dengan kepindahan beliau ke Semarang, maka pada tahun 1951 didirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido muncul yang berarti impian yang terwujud, dengan lokasi di Jalan Melaten Trenggulun. Dengan produk pertama dan andalan, jamu tolak angin, produk jamu buatan Ibu Rahmat mulai mendapat tempat di hati masyarakat sekitar dan permintaannya pun selalu meningkat.
Segmentasi, target, dan positioning. Segmentasi dari produk-produk Sido Muncul menargetkan semua segmentasi pasar melalui dari anak-anak, membuat produk yaitu tolak angin cair anak, dan orang dewasa tolak angin cair, serta pendistribusian untuk menjangkau seluruh daerah. Karena itu tolak angin sangat mudah ditemukan hampir di setiap daerah untuk menjadi market leader di Indonesia. Demografisnya, gender Sido Muncul dalam memasarkan produknya. Dalam beberapa produknya lebih mengarah kepada pria dan wanita dewasa yang aktif dan energik. Usia yang dijadikan konsumen adalah pria dan wanita dewasa, dapat dilihat dalam kriteria Dony Kusuma, Denada, Chris John, Ernest Prakasa. Rata-rata usia mereka berkisaran antara 24-30 tahun sebagai masa pembentukan karir dan pembentukan keluarga. Pekerjaan mereka adalah mereka yang bekerja keras dan membutuhkan suplemen tambahan untuk penambahan tenaga dan membutuhkan obat-obatan herbal untuk menjaga kesehatan tubuh. Geografisnya, wilayah yang pasar utama produk Sido Muncul adalah negara yang mana produk tersebut diproduksi, yaitu Indonesia, dan perlahan-lahan kini produk Sido Muncul mulai diekspor ke luar negeri seperti Jepang, Belanda, Amerika, dan lain-lain. Psikografi, gaya hidup dengan melihat para endorser akan terlihat jelas produk Sido Muncul merupakan minuman dan konsumsi para atlet, artis, dan para pekerja kantor yang bekerja keras. Perilaku kejadian dapat dibedakan ketika konsumen mengembangkan kebutuhan. Produk Sido Muncul seperti Kuku Bima dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan stamina yang rosa. Targetnya merupakan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau cara perusahaan mengoptimalkan suatu pasar dan dalam menentukan target perusahaan. Pangsa pasar tersebut adalah semua kalangan, hampir semua umur, dan semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan menjangkau daerah-daerah. Target pasar di Indonesia untuk memperoleh market menjangkau daerah-daerah. Target pasar di Indonesia untuk memperoleh market leader. Rahasia Sido Muncul memperoleh market leader tetap, yaitu fokus pada peningkatan kualitas produk tersebut. Posisi atau positioning merupakan tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti berbeda dalam benak konsumen sasarannya. Positioning produk kini muncul adalah Sido Muncul adalah market leader dalam kategori produk jamu yang terus berusaha digoyang para pesaingnya sehingga antangin dan bejo. Target market dari Sido Muncul ini adalah orang-orang yang lebih percaya terhadap jamu ataupun obat herbal dibandingkan dengan obat-obat farmasi. Presiden Direktur dari PT Sido Muncul, Irwan, berinovasi dengan tolak angin berbentuk cair dan mengemas tolak angin dalam kemasan saset yang praktis, tolak angin dalam permen, cair, dan begitu tolak angin telah memasuki pasar Blue Ocean karena belum ada produk yang sejenis sebelum dikeluarkannya produk tolak angin cair ini. Produk skala lokal adalah Silver Queen. Silver Queen adalah salah satu merek coklat terkenal di Indonesia yang didirikan pada tahun 1950. Perusahaan ini beroperasi di bawah naungan PT Petra Food kerjasama dengan Procter dan Gamble di dunia yang juga mengelola Ceres dan Delphi. Perusahaan itu berkantor pusat di Singapura.
Santai belum lengkap tanpa Silver Queen merupakan slogan dari produk makanan berbahan dasar coklat yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Silver Queen merupakan produk coklat batangan yang berasal dari dalam negeri meskipun memiliki nama yang kebarat-baratan. Namun, produk lokal ini dapat memimpin pasar dibandingkan produk coklat yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut tidak luput dari penentuan STP yang tepat. Segmentasi, target dan positioning. Segmentasi Silver Queen memilih segmen pasar menengah meskipun dengan harga yang terjangkau dibandingkan produk coklat batangan import, namun kualitas tetap memberikan yang terbaik. Selain itu, pendistribusian atau penyaluran yang dapat dikatakan menjangkau seluruh daerah sehingga produk ini dapat diperoleh dengan mudah oleh konsumen. Targetingnya, target pasar dari Silver Queen adalah remaja karena kalangan remaja suka mengonsumsi coklat. Hal tersebut dapat dilihat dari konsisten periklanan yang selalu menggunakan model remaja dan dari slogan Silver Queen menargetkan sebagai produk coklat yang bertema santai atau sebagai bahan ketika sedang bersantai. Positioning. Produk Silver Queen merupakan pesaing atau challenger bagi produsen produk coklat yang lain yang ada di pasar. Meskipun dengan harga terjangkau, produk ini mampu bertahan dan bersaing di pasar dalam negeri, khususnya karena keunggulan kualitas produk dan konsisten cita rasa yang telah diterima baik oleh pencinta coklat di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.